Pemirsa, polisi menangkap dokter kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan lantaran kedapatan membuat surat keterangan PCR dan juga antigen palsu. Oknum dokter kecantikan ini telah membuat surat PCR dan antigen palsu sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Pelaku membuat hasil PCR dan antigen tanpa melakukan pemeriksaan. Hanya dengan mengirim fotokopi identitas melalui WhatsApp, tanpa harus mendatangi klinik serta mengirimkan rekening hasil pembayaran. Umumnya surat keterangan antigen dan juga PCR yang dikeluarkan pelaku dipergunakan untuk perjalanan domestik keluar kota baik melalui udara dan juga laut. Adapun barang bukti yang disita pihak kepolisian yakni 1 set komputer, hasil lembaran PCR palsu dan juga nota dinas serta alat-alat PCR serta beberapa handphone. Atas perbuatannya, pemirsa, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dan balik-balik juga sini, Dan. Ya. Fakta yang ditemukan juga, yaitu adanya harga surat antigen sebesar 75.000 sampai 100.000. Sedangkan untuk surat antigen organik PCR-nya adalah 100.000. Ini digunakan keuntungannya adalah untuk membayar pegawai karyawan dan juga operasional daripada. Puluhan jemaah umroh yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpapar COVID-19. Untuk mengetahui varian virus, hasil swab PCR para jemaah diteliti di laboratorium Kementerian Kesehatan. Ratusan penumpang yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpapar COVID-19. Para penumpang ini baru selesai melakukan perjalanan dari luar negeri, di mana puluhan diantaranya merupakan jemaah umroh dari Tanah Suci. Hasil swab PCR kemudian diserahkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan untuk mengetahui jenis varian COVID-19. Peningkatannya, jadi gini, tadi setiap hari pasti ada. Yang tertinggi selama ini di atas 50. Jadi maksudnya sampai lebih dari 50 hasil positif yang kami dapatkan dari lab yang ada di bandara. Tapi kemudian kemarin itu sempat naik, ya. Jadi naik lebih dari 80-an yang positif yang kami tangkap di bandara. Para penumpang WNI yang positif COVID-19 dirujuk ke Wisma Atlet Jakarta untuk dikarantina, sementara penumpang WNA diisolasi ke sejumlah hotel. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, SMKN 35 masih ditutup pasca 11 orang terkonfirmasi positif COVID-19. PTM pun dihentikan dan kembali menjalani proses pembelajaran daring. 7 hari sudah SMKN 35 Jakarta Barat ditutup. Penutupan berlangsung setelah diketahui 9 anak didiknya dan juga 2 tenaga pendidik positif COVID-19. Kini pihak sekolah masih menanti hasil tracing dari siswa dan juga pegawai lainnya. Upaya PTM 100% masih diusahakan setelah mendapatkan asesmen dari dinas terkait. SMKN 35 merupakan salah satu dari 39 sekolah di DKI Jakarta yang ditutup sementara karena adanya penemuan virus corona di lingkungan sekolah. 9 siswa dan 2 tenaga pendidik di SMKN 35 Taman Sari, Jakarta Barat positif COVID-19. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita akan mendengarkan laporan dari Kevin Pakan. Selamat siang, Kevin. Apakah ada upaya penyemprotan disinfektan dan juga sterilisasi di sana? Ya, selamat siang, Dita dan pemirsa. Dapat informasikan pasca 11 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di SMK Negeri 35 Jakarta. Pada hari ini tidak adanya kegiatan pembelajaran tatap muka 100% yang dilakukan. Dan memang dari pagi hingga pada siang hari ini kami hanya melihat dari sejumlah dari pegawai yang memang terus berjaga di sekolah ini. Dan juga terkait bagaimana update-nya dan apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah pasca adanya 11 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dita dan pemirsa, saat ini sudah bersama dengan kami, Kepala Sekolah SMK Negeri 35 Jakarta, Bapak Sopandi. Selamat siang, Pak Sopandi. Pak, bisa dijelaskan terkait bagaimana 11 orang ini, Pak? Apakah 11 orang ini terkait dengan varian Omicron dan juga seperti apa langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah, Pak, sampai dengan saat ini? Baik, seperti kita ketahui bersama, SMKN 35 ini
berada pada wilayah zona merah, yaitu di Kelurahan Krukut ya, RW 02. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh tim dari Puskesmas, itu dari untuk tracing ke warga di Kelurahan Krukut dan dilanjutkan tracing ke warga di SMKN 35. Untuk pelaksanaan tracing di SMKN 35 ini kita laksanakan selama 3 hari ya, dan dari hasil tracing itu memang kita dapatkan ada 9 siswa yang positif antigen dan 2 tendik dan mereka memang saat ini sudah kita amankan untuk isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya untuk langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama tentunya sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, kita pembelajaran di SMKN 35 ini kita alihkan ke sistem pembelajaran PJJ selama 14 hari, terhitung dari tanggal 11 sampai tanggal 24. Terus yang kedua tentunya kita lakukan satu penyiapan sarana prasarana, mungkin penyemprotan, disinfektan dan lain sebagainya terkait dengan untuk persiapan PTM nanti pada tanggal 24. Saya kira itu. Pak Supandi, dari 11 tadi, apakah ini varian Omikron, Pak? Sudah diketahui sampai dengan saat ini? Sampai saat ini belum ada terindikasi untuk varian Omikron. Semuanya adalah COVID-19 biasanya. Terima kasih banyak Pak Supandi atas waktunya. Selamat siang, sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, data memang sampai dengan saat ini untuk PTM 100% belum digelar, dan memang tadi seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah langkah, salah satunya akan melakukan penyemprotan desinfektan untuk mempersiapkan nanti pada tanggal 24 para siswa untuk bisa kembali menggelar PTM 100%. Data. Baik, terima kasih Kevin atas informasi terbaru langsung dari SMKN 35 Jakarta. Pemirsa, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah diikuti antusias ratusan peserta. Salah seorang siswa sekolah dasar terpaksa harus ditangani tim kesehatan karena tiba-tiba mengalami muntah, mual, dan pusing setelah menerima suntikan vaksin. Vaksinasi bagi anak juga harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening. Setelah dinyatakan sehat, barulah anak disuntik vaksin COVID-19. Namun salah seorang siswa SD tiba-tiba mengalami muntah, mual, dan pusing usai disuntik vaksin, sehingga harus ditangani oleh tim kesehatan dan juga dibawa ke ruangan untuk mendapatkan penanganan medis. Hal tersebut diduga akibat siswa belum sarapan dan juga faktor psikologis atau ketakutan yang dialami sang anak. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Katingan kali ini menargetkan sebanyak 450 peserta. Sarapan pagi, satu. Yang kedua, disarankan untuk didampingi oleh wali murid atau orang tuanya. Kemudian juga sebagai perlengkapan administrasi juga wajib membawa kartu keluarga atau KK. Nah, untuk hal-hal yang terjadi, misalkan ada yang menangis, ada yang mau pingsan, ini ada faktor fisiologi. COVID-19 mencapai angka 1.000 kasus per hari. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Presiden Jokowi bahkan mengimbau pekerja untuk melakukan WFH atau work from home, dan juga masyarakat diminta menjauhi keramaian. Saat ini Indonesia tengah mengalami tren peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omikron.
Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 melampaui 1.000 kasus per hari. Pada Rabu 19 Januari, kasus baru tercatat 1.745 kasus, tertinggi sejak akhir September tahun lalu. Untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 varian Omikron, Presiden Jokowi pun meminta masyarakat mengurangi aktivitas di pusat-pusat keramaian. Presiden bahkan mengimbau pekerja untuk melakukan work from home. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Sebelumnya, dalam konferensi pers virtual pada 16 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut pemerintah akan memperketat syarat masuk warga ke fasilitas publik. Hanya yang sudah 2 kali vaksin yang boleh beraktivitas di ruang publik. Selain itu, Luhut juga mengimbau perkantoran tidak mempekerjakan pegawainya 100% dalam 2 pekan ke depan. Kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Melonjaknya kasus COVID-19 juga membuat Pemprov DKI Jakarta kembali menaikkan level PPKM dari level 1 ke level 2 selama 7 hari, mulai 18 Januari hingga 24 Januari 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan atau perkantoran serta unit usaha yang tidak menerapkan aturan maksimal 50% bekerja di kantor atau work from office. Kami minta juga Satgas untuk terus meningkatkan pengetatan dan penegakan dan pemberian sanksi kepada semua unit-unit kegiatan, apakah perkantoran, mal, pasar, tempat-tempat umum lainnya, termasuk tempat pariwisata, apabila didapati melanggar, ya harus diberi sanksi. Wagub DKI Jakarta juga menegaskan akan menutup sementara perkantoran yang terdapat penularan COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Indonesia tengah mengalami tren peningkatan COVID-19. Presiden Jokowi mengimbau kembali untuk melakukan work from home. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Tri Yunis Sumiko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Miko, sesuai yang diprediksi setelah libur Natal dan Tahun Baru, angka COVID-19 kembali meningkat. Salah satu upayanya adalah melakukan WFH. Apakah cukup efektif, Pak, nanti hasilnya? Ya, jadi WFH itu dihimbau oleh Pak Luhut dan Pak Presiden gitu. Menurut saya himbauan itu tidak cukup. Seharusnya evaluasi dilakukan terhadap PPKM berlevel. Kemudian peraturan pengetatan pembatasan sosialnya harusnya diatur kembali karena menurut saya Omikron itu kecepatan penularannya luar biasa. Jadi harusnya PPKM berlevel itu berbeda ya. Jadi harusnya PPKM berlevel itu kemudian intervensinya pada level 1, level 2, level 3 berbeda pada Omikron. Jadi Omikron kecepatannya luar biasa dan kemudian akan mencapai puncak juga dalam 1 atau 2 bulan. Jadi sekarang kita mulai start, jadi hati-hati dengan kecepatan Omikron. Gitu. Walaupun severitasnya itu lebih ringan dari Delta karena kita sudah mendapat imunisasi, karena kita sudah terinfeksi COVID-19, jadi akan lebih ringan, tapi perlu disiapkan fasilitas kesehatannya. Meskipun demikian, orang-orang yang 6 tahun ke bawah, kemudian orang-orang yang tua, meskipun sudah diimunisasi atau terinfeksi, dan orang-orang yang dengan komorbid mungkin akan jatuh ke dalam COVID-19 yang sedang atau berat.
Jadi perlu dipersiapkan fasilitas kesehatannya. Begitu. Baik, Pak, masih terkait dengan WFH ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa WFO maksimal 75%, sementara Wakil Gubernur menyebut maksimal 50%. Berapa angka yang ideal sebenarnya untuk menekan angka penyebaran Omikron, Pak? Ya, jadi menurut saya pada PPKM level 1 harusnya dievaluasi harusnya tidak 100%, harusnya WFO itu 60% aman. Kemudian kalau nanti kita terjadi peningkatan Omikron begitu ya, jadi kita kurangi 50% atau bahkan sampai 40%. Jadi evaluasi terhadap PPKM berlevel itu harus dilakukan selama kita ada peningkatan Omikron. Sekarang menurut saya starting dari kecepatan peningkatan Omikron itu sudah dimulai. Dan sekarang ini kemarin-kemarin itu masih turun naik 1.800, 700. Sekarang ini benar-benar naik. Jadi harusnya pemerintah hati-hati. Jadi menurut saya mari kita perbaiki ketentuan PPKM berlevel sesuai wilayahnya, kemudian wilayah terutama di pintu masuk seperti Jakarta, Surabaya, kemudian Bali, kemudian Medan dan Batam harusnya dirubah minimal di pintu masuk. Kalau provinsi lain tidak mau dirubah. Oke, Pak Miko, ini adanya aturan terkait dengan WFH dan juga WFO. Apakah memang klaster perkantoran ataupun juga aktivitas masyarakat itu cukup tinggi di bagian perkantoran, Pak, sampai harus ada kebijakan ini lagi? Bukan, menurut saya karena kerumunan yang akan mempercepat penularan Omikron. Baik itu di sekolah, makanya saya dari awal-awal kemudian mengingatkan bahwa sekolah kemudian potensial sekali untuk menularkan Omikron, kemudian termasuk bekerja. Bukan karena bekerja, tapi kerumunannya. Jadi menurut saya mengurangi kerumunan adalah salah satu upaya untuk mengurangi penyebarluasan Omikron. Dan penyebarluasan Omikron ya menurut saya sudah tidak dapat dibendung karena transmisi lokal sudah terjadi. Kemarin di Krukut, kemudian kalau nggak salah di Jakarta sudah ada klaster baru setelah ini Godang Dia, begitu sudah ada Godang Dia. Sebentar lagi juga akan ada klaster baru di Jakarta. Kemudian Surabaya hati-hati, Jawa Timur ada di Malang, kemudian Madiun. Sebentar lagi juga ada klaster-klaster lain begitu. Mari kita berhati-hati dan menyiapkan kurangi kerumunan. Menurut saya WFH yang anjuran Presiden itu mengurangi kerumunan. Kalau bisa itu di pintu masuk dirubah PPKM levelnya, kebijakannya harus ditinjau ulang. Oke, berarti gas rem seperti itulah Pak ya untuk menekan Omikron sendiri. Betul. Oke, apakah masih efektif jika nantinya ada wacana penutupan perjalanan ke luar negeri, Pak? Ya, kalau ditutup itu nggak boleh ya. Kita membatasi hak asasi, kemungkinan akan diperketat. Diperketatnya bagaimana itu tergantung negaranya. Kalau kita nggak mau memasukkan orang dan kerugian negaranya harus dihitung. Menurut saya percayakan kepada negara untuk melakukan pengetatan pintu masuk atau pintu keluar begitu. Sebenarnya untuk pengetatan pintu masuk dan juga pengetatan aktivitas masyarakat ini kan sudah dilakukan sejak lama ya. Pemerintah sendiri selalu mengatakan bahwa mengetatkan sejumlah peraturan, tapi masih saja tidak bisa membendung Omikron. Apa aspek yang harus diperbaiki, Bapak? Ya, jadi kalau Omikron itu salahnya sudah menurut saya terlambat ya. Pada kasus yang pertama dilaporkan itu menunjukkan adanya transmisi lokal. Jadi kasus pertama yang dilaporkan itu adalah kasus petugas kebersihan di Wisma Atlet. Kita nggak tahu siapa kasus primernya. Kalau kasus primernya ada keluarganya atau orang yang ada di Wisma Atlet itu kita nggak pasti terhadap itu. Jadi menurut saya kasus yang ke-17 juga merupakan bukti adanya kasus transmisi lokal. Jadi menurut saya belum lagi di Surabaya, belum lagi di Bali. Di Bali nggak ada suara, itu bukan berarti tidak ada kasus Omikronnya, karena kasus di Jawa Timur itu tertular dari orang Bali.
Jadi di Batam menurut saya ada Omikron, sekarang mulai dilaporkan. Di Medan yang nggak ada laporannya, saya serem begitu. Menurut saya ada kemungkinan di Medan juga ada begitu. Jadi kalau sudah ada transmisi lokal, ya kita cuman menunggu waktu aja, Mbak. Waktu paling tidak upaya mengecilkan kerumunan adalah upaya memperkecil orang yang terkena. Baik, jadi begitu, Mbak. Jadi ibaratnya sudah terlanjur, jadi memang harus menginjak rem. Oke, nah. Iya, betul. Kalau untuk penanganan Omikron sendiri, ya banyak sekali yang mengatakan bahwa kasusnya tidak bergejala berat, hanya ringan, bahkan bisa mencapai OTG sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Apakah masih relevan untuk merawat pasien Omikron di rumah masing-masing karantinanya, Pak? Jadi menurut saya jangan sampai dirawat di rumah. Sebaiknya diisolasi di fasilitas pelayanan atau di fasilitas pemerintah. Karena itu tujuannya adalah untuk mengurangi transmisi akibat Omikron. Nah, kalau Omikron mengenai orang-orang yang tadi saya sebutkan juga akan parah. Jadi kalau perbandingannya dengan yang asli, 55% adalah OTG, yang dengan gejala adalah 50% yang asli ya, bergejala. Omikron juga akan begitu. Ya, cuman dari yang 50% bergejala, yang Omikron itu kalau yang asli adalah 80% ringan, kemudian 20% itu sedang atau berat. Nah, kalau yang Omikron itu karena kita banyak sudah diimunisasi, mungkin 90% ringan atau tanpa gejala atau sedikit gejalanya. Kemudian ya 5-10% akan sedang atau berat. Jadi ada kemungkinan sedang atau berat. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, selain aktivitas perkantoran yang harus direm, aktivitas di sektor apa lagi, Pak, yang harus direm juga? Apakah wisata, lalu juga PTM juga harus direm, Pak? Ya, menurut saya semua pembatasan sosial harus direm. Kemudian pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Jadi harus dua disatukan ya. Satu, risiko terhadap penularan, kerumunan harus dikurangi. Kemudian mana nilai ekonomi yang kurang berarti buat pertumbuhan daerah atau Indonesia, itu yang mungkin prioritasnya untuk direm. Kemudian bertahap kalau membanyak ya semua jadi rem. Kalau kita masuk ke level 4 ya terpaksa semuanya harus direm. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih atas informasinya Sama-sama. Pak Miko dan juga sarannya. Semoga pemerintah bisa melakukan pembatasan dan masyarakat ya yang terpenting diimbau untuk mengurangi kerumunan.